Kayaknya Xiaomi belum puas ya, cuma bawa Mi 10 dan Poco F2 Pro sebagai flagship yang bisa dikatakan murah dibandingkan kompetitor lainnya yang punya spek kurang lebih sama. Sekarang Xiaomi bawa lagi flagshipnya, yaitu Mi 10T dan Mi 10T Pro. Keduanya tuh hampir sama ya, yang bedanya tuh cuma kamera utama sama kapasitas penyimpanannya. Tapi saya mutusin buat beli yang paling murah aja, yaitu Mi 10T dengan harga 6 juta kurang 1000 aja. So, kita bahas ada apa aja di Xiaomi Mi 10T ini. Dan kenapa sebenarnya Mi 10T ini tuh lebih murah dibandingkan Poco F2 Pro dan Mi 10 waktu peluncuran pertama kali. Oke, di sini Fadil langsung aja kita bahas. Yang pertama itu adalah Sony IMX682. Mi 10T ini tuh pakai sensor Sony IMX682 dengan resolusi 64 megapiksel. Yang sensornya tuh sama kayak Poco F2 Pro ya. Dan ini itu yang bedain dari varian Pro-nya yang pakai sensor Samsung HMX 108 megapiksel. Sisanya itu ya sama ya, ada kamera wide 13 megapiksel dan 5 megapiksel buat makro. Sedangkan kamera selfie-nya berupa punch hole yang punya resolusi 20 megapiksel. Nah, yang kedua kita beranjak ke RAM dan penyimpanan. Di sini Xiaomi pakai tipe RAM terbaru ya, LPDDR5, mau yang Pro atau yang varian regulernya. Termasuk juga tipe penyimpanannya yaitu UFS 3.1. Ini juga gak ada perbedaan dari varian Pro-nya. Cuma kapasitasnya yang beda, yaitu Mi 10T yang saya pegang 128GB dan 256GB buat yang Pro-nya. Tapi keduanya tuh gak bisa pakai slot microSD, dan masalah RAM-nya juga ini 8GB ya, mau yang Pro atau bukan. Tapi tenang aja ya, di sini tuh udah dual SIM, gak kayak Mi 10 yang single SIM, walaupun sebenarnya bisa dual SIM Mi 10, tapi agak ribet aja sih caranya. Ketiga itu baterainya besar. Di sini pakai kapasitas baterai 5000 mAh ya. Lebih besar dibandingkan Mi 10 dan Poco F2 Pro. Dan tentunya juga udah ngedukung pengisian sampai 33 watt ya. Dan chargernya juga udah support. Jadi kita gak usah beli-beli lagi. Yang keempat itu buatan Indonesia. Mungkin buat sebagian ini sepele ya. Kan biasanya Xiaomi itu kalau misalkan bawa flagship atau ponsel mahal pasti diimport karena si pabrik di Indonesia tuh belum terstandarisasi kayak yang di luarnya. Tapi sekarang udah buatan Indonesia. Karena kalau misalkan kita barangnya tuh import, terjadi kerusakan tuh bakal ribet dan kemungkinan bakal lama. Tapi kalau misalkan buatan lokal dan buatan Indonesia khususnya, ini tuh bakal lebih gampang kalau misalkan terjadi kerusakan ya. Mungkin ini juga yang mendasari dijadiin alasan kenapa Xiaomi di flash sale-nya tuh ngasih bonus buat ngasih garansi layar selama 2 tahun. Karena ya kalau amit-amit terjadi kerusakan harusnya tuh gak bakal lama dibandingkan kalau ponselnya tuh diimport. Yang terakhir tuh dua hal yang buat murah. Yap, kenapa ponsel Mi 10T ini murah tuh ada dua alasan. Pertama karena Snapdragon 865 di sini tuh udah ada gantinya, yaitu Snapdragon 888. Namanya teknologi udah berumur, apalagi udah ada penggantinya tuh pasti harganya jauh lebih murah dibandingkan waktu pertama diluncurin. Apalagi Mi 11 dengan Snapdragon 888 tuh bakal meluncur awal tahun depan. Jadi ya sekarang lebih murah si yang Snapdragon 865 ini. Lalu di sini tuh pakai panel IPS ya, bukan AMOLED. Yang banyak orang itu pesimis ya sama si layarnya ini. Walaupun ini punya refresh rate sampai 144Hz. So dengan informasi tadi apakah Mi 10T ini tuh worth it buat dibeli? Dan mengingat juga ini tuh ponselnya satu spek ya, 1112 sama Poco F2 Pro. Jadi ditunggu aja review dan komparasinya dengan ponsel Poco F2 Pro. Dan jangan lupa buat like, share, subscribe Fixme biar gak ketinggalan video berikutnya, oke? Di sini Fadil, peace out.